ho, ho! Betul. Apakah kamu hobinya membaca? Oh, suka dong membaca. Membaca artikel bola? Itu juga membaca. Kerjaan saya. Iya. Oh iya. Kebetulan Eza suka baca Rasi Bintang. Rasi Bintang. Ini nih bedanya Gen Z sama generasi sebelumnya ya. Orang-orang nyebutnya udah bukan Rasi Bintang lagi sekarang. Aku tuh pembaca yang moody sebenarnya. Ini bukan moody Ayunda lagi ya. Tapi kayak harus di set dulu suasana hati aku sedang apa nih, baru pengen baca apa. Tapi aku tuh pecinta fiction gitu karena aku kan orangnya nggak bisa serius ya. Bercanda mulu ya. Bercanda mulu, jadi aku sukanya yang ringan-ringan aja. Tapi nggak masalah. Nggak Semua buku tuh nggak masalah. membaca itu kan jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Membaca adalah cara membuka jendelanya. Betul. Wow, biar terbuka itu semua Iya. wawasannya. Masuk angin lama-lama di sini. Termasuk ini juga ya, The Tickers yang mungkin juga punya minat baca yang Yes. tinggi, atau mungkin juga aku tuh pengen baca buku atau mungkin bertukar referensi buku gitu ya, atau mungkin aku butuh juga wadah yang bisa sharing-sharing lah kira-kira sekarang tuh serunya baca buku apa ya, atau mungkin membaca bersama, atau mungkin sharing-sharing lah soal si hobi membaca ini. Nah, kita ketemu juga kali ini bersama dengan Book Hive Indonesia yang juga kayaknya bisa membuat The Tickers yang suka baca makin cinta baca buku lagi juga. Dan tentunya juga hari ini berjumpa dengan Director of Book Hive Indonesia, ada Mbak Yuli Andiono. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Yuli. Selamat sore. Ini berarti Mbak Yuli ini adalah seorang book reader sejati. Waduh. Sukanya bukunya apa? Fiction, non-fiction, atau biography, atau apa genrenya? Genrenya. Aku cerita dulu sejak ini ya, sejak bocil. Boleh. Karena senang membaca sejak kecil, sejak SD. Nggak pernah itu beli mainan. Jadi saya selalu diajak ke toko buku. Sebut saja Gramedia. Oke. Udah pasti ya. Yang pasti lagunya itu lagu piano ya. Kalau ke sana masuk ke sana Iya. tuh. Udah gitu wanginya enak, wangi kertas. Keniji ya. Betul. Iya, jadi beli buku. Waktu itu lebih tertarik ke novel pastinya dong. Betul. Ya, novel kayak karya Enid Blyton, Agatha Christie. Itu saya udah baca di zaman SD. Itu dikumpulin banyak banget. Ya akhirnya numpuk lah. Terus iseng-iseng gelar apa namanya? Perpus-perpus kecil tuh di teras, Mas Mbak. Jadi teman-teman pada datang minjem, pakai duit tentunya. Oh, Tapi ini uangnya yang kecil-kecil receh-receh lah, buat inian aja pinjem. Tapi banyak kan gak balik ya, sutra lah. Gitu, itu dari kecil sih udah hobi. udah lama banget nggak mendengar kata Enid Blyton atau Lima Sekawan. Lima Lima Sekawan. sekawan, pasukan mau tahu. Pasukan mau tahu. Tuh, Mallory Towers, Betul. tahu kan? Mallory Towers. Jadi cukup bring back the memories. Yes. Walaupun Yes. mungkin kalau anak cowok-cowok genrenya ini Goosebumps. Yes, Iya, kan? Goosebumps zaman Betul. dulu ya. Betul, juga itu Goosebumps. different color lah. Maksudnya genre yang berbeda lah ya. Iya, gitu, tapi itu dengan tetap Enid seru. Blyton. Keseruan Tetap seru. semacam agak horor dikit tapi ya Tetap adventure lah ya Iya, gitu. Oh, dan betul. akhirnya hobi baca, punya banyak buku, kemudian juga Bikin ya perpus mini bikin perpus mini sampai akhirnya sekarang berkembang gitu ya. Mbak menjadi Yuli. Book Hive ya. Bu? menjadi Book Hive. Jadi memang ini Book Hive itu sebenarnya didirikan 2021 di masa Oke. pandemi gitu kan. Itu waktu itu inisiator Farid Hamka. Nah, waktu itu dia juga butuh inilah ya, butuh sparring partner gitu ya, bahwa bantuin aku dong ini untuk ngembangin Book Hive. Oh ya, oke, karena aku juga suka buku, suka baca dan termasuk ini ya reader freaks gitu ya. Yes. Karena baca bookworm. bookworm. Istilah zaman sekarang ya. Istilah zaman sekarang. Benar-benar. Gen Z. Karena emang baca itu asik banget tahu. Apalagi kalau di kamar sendiri ya, tipe-tipe introvert gitu kan, pembaca introvert. Itu udah kayak melanglang buana toh kalau baca yang tadi saya sebut itu gitu kan. Udang imajinasi kemana-kemana gitu. Padahal lagi sendiri gitu di kamar gitu. Nah itulah saya pikir wah kalau ngurusin buku-buku ini asik. Karena sebenarnya agak ini juga ya, karena kan saya arsitek backgroundnya. Arsitek dan juga berpraktisi sebagai arsitek gitu ya, lulusan arsitektur maksud saya. Itu dan saya ngedesain macam-macam gitu.
Tapi kan namanya arsitek juga pedomannya adalah buku. Toh. Buku. Mengkonsep sesuatu, ya kan. Mendesain juga, saya koleksi buku itu yang praktis, architecture gitu banyak. Nah saat itu saya pikir kenapa tidak gini mengurus buku-buku, karena waktu itu adalah misinya sosial. Misinya sosial, jadi 2001 berdiri pertama itu Book Hive di Lembang. Di Jalan Lembang. Oh, pernah ke sana? Belum. Saya kira Lembang Bandung ya. Salah di Jakarta. Salah lagi. Lembang Jakarta. Lembang Jakarta. Iya. Lembang di Menteng. Oke. Ya itu Book Hive pertama kali. Waktu itu pilot project di situ, kemudian animonya besar, banyak. Jadi sebetulnya jadi communal space atau seperti apa? Tadinya enggak. Tadinya kita menjadikan facility aja untuk kota, khususnya kota Jakarta, karena minim public untuk rak buku publik di Jakarta itu hampir nggak ada. Mungkin kalau di pedalaman di masyarakat itu ada yang namanya TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Tapi dikelola oleh mungkin dari Pemda betul. Dan variasi bacaannya nggak terlalu banyak. Mostly mungkin hanya mengcover untuk anak-anak ya. Betul, lebih ke anak-anak. Nah kami ini berdiri untuk melayani semua kalangan, semua umur, semua genre, gitu. Ya, jadi begitu Book Hive ada, ternyata kok bisa dinikmati gitu. Dinikmati sama masyarakat Jakarta, banyak yang berkunjung, akhirnya mereka ngerti, oh Book Hive ini apa sih? Oh, rak buku publik loh, boleh dong, boleh pinjam gratis. Pada bingung gitu, bingung kok bisa pinjam gratis gitu. Oh bisa, karena kalau di luar negeri itu hal yang lumrah toh. Di setiap distrik RT RW-nya di sana itu ada rak buku publik yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Nah ini kami mencoba hadir untuk melengkapi perpustakaan yang udah ada di Jakarta khususnya ya, kayak Perpus Nasional atau Erasmus Heights gitu ya, yang kira-kira bisa diakses tapi harus daftar. Kayak gitu. Jadi kami membebaskan tidak ada daftar mendaftar, tidak ada registrasi, tidak ada biaya untuk meminjam, bebas meminjam gratis. Sampai akhirnya diawali dari baru bukan cabang ya, satu space lah ya gitu ya, sampai akhirnya sekarang tersebar juga dan bisa dibilang menjadi sebuah komunitas nggak sih? Iya, karena waktu itu berpikir Book Hive itu kan hanya fisik lemari aja nih, berdiri statis, dikunjungi oleh pembaca di perkotaan. Rasanya sepertinya harus ada aktivasi nih supaya lebih hidup. Jadi si lemari itu sendiri punya nyawa lah kurang lebih. Gitu. Jadi diperlakukannya udah seperti kayak makhluk bernyawa gitu. Iya, betul. Karena yang datang ya teman-teman yang excited gitu ya, yang saling support satu sama lain. Karena mereka kan minjem buku tapi harus naruh buku. Oke, mungkin kita boleh diceritakan bagaimana kalau misalnya kita mau mau baca, mau pinjam, atau mau, dan ada berapa titik sih Mbak kalau di Jakarta ini Book Hive ini? Di Jakarta itu ada 11 titik, tapi di taman-taman publik Jakarta ya. Ditambah 4 spot di stasiun MRT. Itu bentuknya hanya rak begitu saja, Bu? Kalau yang di taman publik itu bentuknya rak signature kita bentuknya trapesium. Yang besar ya, ada pintu. Iya. Ini Mbak Yuli juga yang rancang pas ini. Karena kan arsitek kami juga ada dibantu oleh desainer. Karena awal-awalnya memang inginnya itu sustain, materialnya sustain, tahan cuaca, tahan. Maksudnya walaupun bukan tahan selamanya nggak diganti gitu ya, tapi at least 2 tahunan baru inilah kelihatan harus ada maintenance gitu. Tapi kalau di stasiun MRT nggak perlu yang ada pintu, dan itu mini rack aja. Yang di stasiun MRT karena itu bukan semi malah indoor malah ya. Jadi masuk ke tapping area dulu baru bisa menemukan Book Hive. Dan itu berarti boleh dibaca di sana dan boleh dibawa pulang, Mbak? Boleh. Itu caranya gimana? Apakah harus ada aplikasinya atau mungkin ada gimana gitu? Enggak, langsung aja. Ini konsepnya sama seperti zaman kita sekolah, kantin jujur. Kantin jujur ya. Itu di pantry juga ada, di pantry warung jujur juga ada. Kan? Kayak warung jujur sebetulnya gitu ya. Pasti orang yang punya minat baca juga
memahami bahwa sebetulnya ini adalah satu bentuk care terhadap masyarakat juga gitu ya. Siapapun bisa menikmati fasilitasnya asal ya bertanggung jawab. Tapi banyak yang bertanggung jawab kan, Mbak? Maksudnya banyak yang balikin kan? Banyak. Dan alhamdulillah sih mereka tuh menyadari ya. Ya pertama-tama mungkin nggak terlalu biasa gitu ya. Atau mereka belum sempat membawa buku untuk disumbangkan ke Book Hive. Tapi mereka mau pinjam dulu, silahkan. Tapi kalau sudah selesai mungkin bisa dikembalikan di Book Hive manapun terdekat dengan rumah mereka. Tapi seandainya senang itu buku, di-keep, diambil juga boleh, nggak dikembaliin boleh. Tapi ada kesadaran at least memberikan buku yang sudah dibaca dia ke lemari Book Hive biar teman-teman lain juga bisa baca. Betul. Nah, yang menariknya adalah sebetulnya begitu aku kepo di sosial media dari Book Hive juga ya. Instagramnya ada ya? Betul. Silakan. Ya, terutama di Jakarta Book Hive bahwa sebetulnya juga banyak aktivasi-aktivasi atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Iya. Terutama para pecinta buku lah gitu ya. Karena harus ada benang merahnya dong ya, Mbak ya. Harus punya minat yang sama juga. Boleh bercerita mungkin aktivasi apa saja yang sudah pernah dilakukan atau mungkin juga yang buat teman-teman di sini yang sebetulnya butuh penyaluran, butuh ke communal space, butuh healing. teman-teman, butuh healing ya. Apapun itu yang mungkin bisa bergabung juga bersama dengan teman-teman Book Hive. Iya. Book Hive itu memang pembacanya ini banyak yang baca genre populer ya. Jadi kita bacaan-bacaan populer sebenarnya yang kita tekankan. Self help juga banyak sih, motivasi banyak. Ya karena yang butuh bantuan banyak ya Mbak ya. Karena sekarang kan lagi marak mental Betul. health. Kita udah lebih aware lah ya sama mental health. Nah, iya gitu. dan penulisnya juga sekarang banyak. Kalau zaman dulu kan dikit ya kalau di Indonesia. Tapi kalau yang saduran dari luar negeri ya banyak pastinya ya. Dan bermacam-macam bahasa kalau di lemari Book Hive. Indonesia, Inggris, bahkan bahasa Jepang, Korea juga ada gitu. Komik-komik Korea ada. Nah, ketika mereka tuh banyak mengunjungi Book Hive, kami pikir kayaknya mereka nih harus disatukan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perbukuan, dengan baca. Jadi kami mikir kalau pada waktu itu sih kalau kolaborasi ya, yang mitra-mitra Book Hive yang mengajak kolaborasi banyak sekali. Jadi mereka membuat bedah buku, baca bareng, kayak gitu-gitu ya. Itu kami selalu bersedia untuk bersama-sama melakukannya. Tapi Book Hive juga punya nih signature activity nih yang tiap bulan kami selalu adakan, yaitu bacot buku bareng. Bacot buku bareng. Bacot buku bareng. BBB. Ya, BBB. Bacot tuh ya kita yaping. Iya, Kalau anak sekarang nyap-nyap lah gitu ya. Iya. Jadi storytelling bahasa kerennya. Storytelling tapi dalam bentuk bebas lah gitu ya. Menurut gayamu sendiri. Menurut interpretasi si pembaca sendiri terhadap buku yang dia cintai. Jadi tidak hanya sekedar baca sinopsis. Mereka menceritakan ulang ke audiens yang jadi penonton nih. Gitu. Dan mereka harus menjual ide cerita itu semenarik mungkin. Nanti penontonnya voting. Siapa yang judul buku apa yang paling menarik bagi kalian gitu. Jadi itu memicu mereka juga pengen kayaknya gue pengen baca di buku itu, kayaknya seru gitu. Iya, Itu sebenarnya misinya kayak mouth to mouth ya. Jadi kayak efek bola salju bahwa cara orang membaca buku mengerti betapa asiknya baca buku itu. Kalau menurut saya sih kalau bedah buku itu kan kayak satu arah. Jadi si penulis. Menceritakan karyanya nanti bertanya jawab gitu toh. Nah kalau ini kami lebih interaktif. Jadi ada penanggapnya, ada yang mau bertanya apa sih kamu ketika mereka udah selesai cerita. Saya mau nanya dong kenapa kamu bisa suka itu buku, kenapa impact kepada hidupmu tuh begini gitu. Terus mereka bercerita seru sih. Berarti buku juga bukan hanya jadi pajangan kalau gitu. Ya kan maksudnya menjadi bukan pedoman sih, maksudnya menjadi warna di dalam hidupnya begitu kan. Dan Book Hive sendiri Mbak kalau di Jakarta ini sudah punya berapa buku sih Mbak? Waduh kalau buku mah nggak bisa ribuan dihitung. lebih lah ya. Banyak ya Mbak? Iyalah kan dia ini terus berganti terus ya betul. Setiap harinya juga. Cycling terus karena
ketika didonasi nanti ada yang pinjam. Donasi lagi ada yang pinjam. Nah, jadi terus. Itu biasanya anak-anak muda atau mungkin generasi milenial atau mungkin generasi seniornya Mbak yang paling banyak? Paling banyak pasti Gen Z. Gen Z and millennials. Oke. Zillennials. Iya. Karena kalau generasi alpha masih pakai iPad ya. Iya, bukan misalkan kalau ini generasi. Aku generasi alpha, aku seangkatan sama Cipung. Oh, kan generasi kolonial. Kolonial, agak VOC dikit ya takut. Tapi sebetulnya Mbak Yuli ini apa ya? Ini adalah salah satu upaya atau mungkin ya disadari atau tidak atau mungkin secara langsung ataupun tidak untuk mengajak orang-orang membaca. Membaca tuh menyenangkan loh. Membaca tuh sebetulnya bisa dilakukan bersama-sama loh gitu ya. Membaca tuh sebetulnya bisa jadi satu mata rantai yang tidak akan terputus. Aku sudah selesai baca ini aku taruh di sini kemudian nanti dibaca sama orang lain, menyampaikan ke orang lain dan segalanya juga. Tapi sebetulnya seberapa tinggi minat baca teman-teman di Jakarta dulu aja deh. Jakarta, ya. Kalau menurut saya nih, minat baca dari dulu sampai sekarang itu bagus. Minat ya. Namun akses yang ada itu mungkin semakin kesini semakin ada banyak hambatan. Satu, harga buku tidak murah. Saya nggak bilang mahal, tapi mahal relatif ya. Tapi tidak murah. Jadi tidak semua masyarakat bisa menjangkau buku dari toko buku. Gitu. Nah, alternatifnya apa kalau kayak gitu? Berarti kan harus yang gratis nih. Harus yang gratis ini hadir gitu di masyarakat. Karena kami hanya kami berusaha memaintain yang tadinya minat bacanya sudah tumbuh bagus itu tambah lagi, ya. Tapi yang belum, mereka percaya diri dan mereka merasa ditemani, merasa termotivasi bahwa ada loh rak buku publik yang bisa mudah kamu akses sendiri. Gratis gitu. lagi? Gratis dong. Betul. Gratis lagi. Iya. Berarti minatnya sudah ada tapi justru aksesibilitas itu ya Mbak? Betul, ya, aksesnya yang kalau di Indonesia apalagi di luar Jakarta ya, wah itu sih agak sedih gitu. Apalagi yang di pedalaman itu untuk mendapatkan buku yang berkualitas saja tuh sulit. Gitu. Jadi sebenarnya pergerakan buku ini harus kita kerjakan beramai-ramai gitu ya. Itulah sebabnya. Jadi kalau masyarakatnya Book Hive ini kan gotong royong judulnya. Jadi kita menggalakkan gotong royongnya. Betul. Saling peduli sama pembaca yang lain. Ada berapa banyak Mbak komunitasnya di Book Hive? Jumlah? Iya. Wah, ratusan. Oh iya, banyak itu kali. Banyak. Karena berganti terus. Jadi yang sudah pernah ikut kegiatan Book Hive bulan lalu, nanti kemudian ikut lagi, bahkan nambah yang baru-baru gitu. Betul. Menurut aku juga ini satu bacot buku Book Hive gitu ya. Itu satu activity yang belum pernah aku belum familiar gitu. Karena biasanya kalau aku bersama dengan geng tuh kayak Sunday Reading Club gitu ya, kayak kita ngumpul bareng di rumahnya siapa, di tempat tinggalnya siapa, yang nggak ngapa-ngapain, baca bareng aja gitu ya. Karena ya itu cukup familiar kan kalau suka nonton seri-seri luar negeri tuh ada reading club banyak, gitu. Di luar negeri itu banyak sekali. Iya, tapi mungkin di sini belum ketemu, jadi akhirnya ya sama geng sendiri dulu aja gitu Mbak Yuli ya. Apa harapannya dengan adanya Book Hive, dengan adanya komunitas yang semakin meluas, dengan kesadaran membaca dan sharing untuk mengajak orang lain membaca makin tinggi gitu? Kami sih ingin, khususnya saya pribadi gitu, ingin orang itu bisa menikmati buku itu kapanpun gitu, dengan senang hati. Jadi cara-cara membaca pun berbeda-beda tiap orang nih. Ada yang bisa baca bareng-bareng sama teman yang lain, sama orang asing tanda kutip, diem baca gitu. Ada yang bisa baca di tengah keramaian juga ada. Ada yang harus discuss gitu, sharing-sharing. Makanya kami mewadahi bacot buku bareng itu gitu. Mereka excited. Jadi macam-macam karakteristik pembaca. Jadi saya harap sih semua bisa kita akomodir gitu. Dan pengennya juga rak buku Book Hive ini bisa melayani di seluruh wilayah Indonesia. Karena di luar Jakarta juga ada tiga Book Hive. Di mana Mbak? Ada di Bali, ada di Tangsel, ada di Surabaya. Tapi dikelola oleh ada pengelolanya sendiri gitu ya, swasta, karena mitra kami. Gitu. Jadi mereka membeli rak buku Book Hive dari kami dan mereka berkomitmen ada yang bisa ngurusin lah kurang lebih gitu. Ya mudah-mudahan lebih tersebar lagi gitu ya. Ini Detikers yang juga menonton kita yang mungkin di luar Jakarta, di luar Tangsel, di luar Bali dan Surabaya gitu ya.
bisa ceki juga di Book Hive Indonesia ya, karena Instagramnya tuh apa sih namanya? Jakarta Book Hive. Jakarta Book Hive. My City, My Library. Yes, My City. Memang fasilitas library. Kota. Betul, betul. Iya sih, kalau di luar negeri tuh memang membaca tuh hal yang lumrah ya, Mbak. Lumrah. Maksudnya ya aku berapa kali juga kalau liputan ke luar negeri gitu, Mbak, kayak yang usah jauh-jauh lah, misal ke Singapura aja orang tuh di MRT udah santai aja baca gitu loh. Kan nunggu apa itu pasti baca. Jadi jarang tuh yang scrolling gadget. Jarang. Ada tapi jarang gitu ya. Jarang. Oke, ini terakhir mungkin sebelum kita menutup juga, aku menjadi penasaran dari Mbak Yuli juga. Ada gak sih buku yang at least you have to read this book once in your lifetime, versinya Mbak Yuli? Versi aku ya. Iya. Aduh, kayaknya pasti susah sih kalau satu. Kenapa? Pasti susah kalau satu ya. Kayaknya tuh semua saling melengkapi gitu. Iya. Paling yang ini ya, Seven Habits itu, People. Aku kayak bukan Atomic Habits, bukan? Atomic Habits bagus juga. Itu kayaknya terusannya dari yang itu. Tapi penulisnya berbeda. Seven Habits of Highly Effective People. Yes. Ini ya, The Seven Habits of Highly Effective People. Kenapa harus baca buku itu? Saya udah lama banget sih baca buku itu. Udah dari tahun berapa ya? 19 sekian. 2000 awal lah. Iya. Itu buku serius pertama yang saya baca. Setelah itu bukunya Renald Kasali kalau Indonesia ya. Kalau buku saduran banyak lah. Itu karena basic life-nya itu ada di situ. Highly Effective People. Jadi bagaimana mengolah mentality, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mengatur waktu, sehingga menjadi kita hidup sebagai manusia ini yang quality gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Seru. Catat Za. Pasti. Ya itulah tujuannya. Bersama aku terakhir Mbak mau tanya, Book Hive ini apakah sudah ada kerjasama dengan Pemda khususnya Jakarta gitu Mbak, atau betul. Mungkin dengan pemerintah, mungkin dengan Kemendikbud atau bagaimana Mbak? Sudah. Jadi dari awal berdiri itu Pemkot Jakarta itu sudah support. That's why taman-taman yang dikelola oleh Pemda Jakarta, Pemkot Jakarta itu open untuk kami gitu ya, karena mereka juga senang dengan hadirnya Lemari Book Hive. Dan selanjutnya kami membuka kerjasama dengan PT MRT Jakarta. Itulah sebabnya bisa ada di MRT gitu. Kalau untuk ini ya korporasi-korporasi begitu. Nanti selanjutnya ada Book Hive baru. Di Erasmus Huis Kedutaan Belanda. Erasmus gitu. Yes. Ada di situ. Walaupun mereka sudah punya perpustakaan sendiri kan, Erasmus Huis itu. Cuman mereka melihat animo misi Book Hive juga bisa melengkapi koleksi mereka dan bisa ada book swap di daerah di area mereka. Itu kan seru ya. Jadi mereka ingin ada Book Hive juga di sana. Ya tentu saja kami senang. Iya. Wow. Bisa menjadi ya inspirasi juga lah ya. Untuk yang lainnya juga biar membaca ini bukan menjadi sebuah keharusan gitu. Baca buku itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, kesenangan gitu ya, hobi, dan akhirnya jadi satu habit yang kita tidak sadari juga. Iya ya, ternyata dulu mungkin 1 tahun 2 buku gitu ya. Sekarang bisa 1 bulan 1 buku juga jadi satu prestasi yang baru juga. Gitu. Betul sekali. Ya. Gimana Kak Afif, tertarik untuk membaca? Khusus suka baca buku juga main dong ke Book Hive. Oh iya, kantornya di mana pusatnya? Kantornya. Atau mungkin mohon maaf nih, mau naruh CV apa gimana? Ya kan bisa aja kita menjalin silaturahmi aja ya. Kalau kantor pusatnya sih di Sunter, cuman kami punya ada markas tanda kutip. Markas ya. Geng. Ya plus gudang juga ada di Menteng, Jalan Lembang itu. Oh di Jalan Lembang ya. Ada itu yang pertama. Book Hive 001 itu ya. 001. Bisa banget. 001 itu ya. Termasuk juga ada activation yang nanti akan dilakukan dekat-dekat ini ya, si bacot buku itu ya. Oh ya, nanti itu bacot di Desember tanggal sambil iklan nih. Iya dong. 28 Desember itu akan diadakan di Gedung Arsip Nasional Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada. Wow, itu eksperimen pengalaman yang ini ya. Saya pikir pesertanya bakal berkesan karena nggak semua bisa mengadakan acara di Arsip Nasional gitu. Dan itu nanti kita akan ada tour di Gedung Arsip Nasionalnya yang
kepresidenan ya di yang menyimpan arsip-arsip Presiden Soekarno. Wow, seru banget. Ikut dong. Ini gratis kan, Mbak? Daftar. Ada donasi. Oh, ada donasi. Oke. Ada donasi. Donasi sesukanya. Ini pokoknya kalau Detikers cari Jakarta Book Hive dan ini dipin ya paling atas ya. Iya, karena registrationnya masih buka. Oh, nanti ditutup tanggal 27 ya. Seru juga nih. Ikut dong. Seru. Sambil bawa buku favorit, ngetes kalau masih mau tes belum berani jadi pembacot, jadi penonton dulu. Betul. Kebetulan Iza juga mengamati. Ini Iza nih mengamati buku resep masakan dia, Mbak. Nggak apa-apa. Sambil masak, demo gitu. Jangan yang gue kayak masak apa, masak air. Tapi aku membaca dulu kok, setiap memasak mie instan juga aku baca dulu ya. Iza masak air, Mbak, pas airnya tuh dicek dulu, udah matang belum nih airnya nih gitu, Mbak. Dicelup. Masak air. Cakep. Biar matang. Kalian lucu banget sih. Rame. Tapi I'm a big fan of thriller. Jadi misteri. Jadi kayak kalau turunannya sekarang mungkin Agatha Christie versi apa ya, prototype-nya mungkin ya. Semua orang berkiblatnya ke situ gitu. Kalau sekarang mungkin udah ada yang versi lebih sekarang, lebih kini sekarang aja. Kalau nggak salah penulis Jepang juga mulai banyak, Mbak ya. Jepang Korea banyak ya. Banget. Jepang Korea itu trailernya keren-keren. Tapi saya sih nggak terlalu fan banget gitu ya, karena lebih masuk ke Gen Z kayaknya. Gen Z Alpha, ya sedikit millennials. Tapi saya jarang sekarang baca buku thriller, padahal dulu favorit sekali. Nah, karena dari 2000-an tengah sampai sekarang itu malah justru yang kena di saya adalah buku ya yang ini ya profesional support gitu. Self help juga banyak ya. Betul Tapi lagi balik ke novel lagi loh saya. Jadi kepengen nostalgia gitu loh. Rekreasinya ya di situ ya. Gitu. Baiklah, nanti mungkin kita akan share-share judul-judul buku apa lagi ya. Senengnya? Jadi balik nanya nih. Iya, kalau aku senengnya itu thriller, misteri. Mungkin kalau Agatha Christie aku ya prototipenya lah ya, karena mungkin juga setting tahunnya jadul gitu. Kalau sekarang mungkin ada Taylor Jenkins tuh yang bikin Seven Husbands of Evelyn Hugo. Itu aku suka banget. Udah baca berarti ya? Sudah. Terus ya yang gitu-gitulah, yang misteri Girl on the Train gitu. Iya, ya, kayak gitu. Karena sekarang itu penulis thriller itu juga banyak loh. Dulu kan cuman yang leading ya itu aja toh. Ya, sekarang udah banyak gitu. Yes. Gitu. Mau menambahkan? Enggak. Untung kalau ditanya, saya taunya ada cinta doang sama 5 cm. Oh gak apa-apa. Iya. Loh itu kan berangkatnya juga dari tulisan naskah. Maksudnya itu IP kan? Yes. IP penulis. Kalau nggak jadi naskah film, jadi buku. Atau nanti terbalik, dari udah film dia jadi ada bukunya. Atau ada bukunya dulu baru. Tapi kadang kalau dari buku film, bener. Gimana tuh Mbak rasanya gitu loh? Beda. Iya kan? Kalau saya kalau mau difilmin, saya buru-buru baca bukunya. Karena nanti udah ada mukanya, udah ada karakter yang banyak yang dipotong. Kayak karena apa? Khayalannya rusak jadinya. Iya, kayak It and With Us juga begitu, bagus bukunya. Ya iyalah, karena kan segini bukunya. Geng-geng Colin Hoover juga. Bener. It and With Us itu mah bacaan wajib ya. Panduan ya. Bacaan wajib gitu. Baiklah kalau gitu, ini kalau dilanjutin lagi Detikers jadinya panjang ya. Jadi kita bikin bacot di sini nih. Buku di sini kita. Boleh juga kalau betul. Tim detik ini. Aku akan berteman di Goodreads saja sama Mbak Yuli biar tahu Mbak Yuli udah baca apa aja. Iya. Nanti mungkin Detikers juga bisa cek via sosial media juga di Book Hive, Jakarta Book Hive ya gitu. Baiklah kalau gitu. Regis sekalian Regis untuk acara bacot. Bisa. Juga, jangan ketinggalan pokoknya. Anyway, kita masih akan kembali lagi Senin sampai Jumat, kita emang gak ada liburnya sampai tahun baru. Selamat tahun baru Detikers. Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 18 juga bersama dengan Eza dan juga Kak Afif di Detik Sore ya. Oh iya, Kak Yuli, kita punya tagline-nya kalau kita bilang Detik Sore nanti nggak cuma hore-hore. Wes, gila. Jadi aku bilangnya apa? Nggak cuma hore-hore. Oke, siap. Baik, selamat Natal juga untuk teman-teman yang merayakan. Selamat beribadah misa juga untuk ini, kayaknya udah di jalan kayaknya kalau sekarang. Selamat liburan, kita ketemu Jumat ya Zaya. Betul. Kita libur dulu. Besok masih siaran tau. Besok emang siaran? Siaran tau. Libur. Siaran tau. Ini jangan bikin perpecahan di sini dong.
Jatuh gue libur nih. Nanti kan aja update ya di social media ya. Okay. Kalau gitu waktunya Iza Magfira pamit. Afif cabut, terima kasih Kak Yuli. Sama-sama. Terima kasih dan tentunya sampai berjumpa lagi di Detik Sore.